Dikisahkan suatu hari Imam Syafi'i bertamu ke kediaman Imam Ahmad. Kala itu Imam Ahmad mempunyai seorang putri yang sangat mengagumi Imam Syafi'i karena Imam Ahmad sering menceritakan kealiman dan kezuhudan gurunya tersebut. Putri Imam Ahmad pun penasaran seperti apa tokoh yang dimuliakan ayahnya itu. Kedatangan Imam Syafi'i ke rumahnya menjadi momen menggembirakan baginya, karena dengan kunjungan itu ia bisa melihat lebih dekat sosok ulama yang dikagumi ayahnya. Ketika sampai di rumah Imam Ahmad, Imam Syafi'i dijamu dengan makan malam. Imam Syafi'i makan dengan lahap, tidak seperti biasanya. Porsi makan beliau bertambah. Hal ini membuat putri Imam Ahmad terkejut. Karena cerita yang ia dapat, Imam Syafi'i bukan orang yang suka makan, kecuali sekedarnya saja. Usai jamuan makan malam, Imam Ahmad pergi ke kamarnya untuk menghidupkan malam dengan sholat dan berzikir seperti biasanya. Sementara anak perempuannya memilih untuk tidak tidur agar bisa melihat aktivitas Imam Syafi'i pada malam itu. Malam itu, Imam Syafi'i berbaring di kamar yang disediakan hingga waktu subuh tiba. Putri Imam Ahmad yang diam-diam memperhatikan Imam Syafi'i dibuat heran. Dalam hatinya berkata, bagaimana bisa ayahnya mengidolakan orang yang tidur sepanjang malam, sedangkan ayahnya sendiri menghabiskan malamnya dengan qiyamul lail. Tidak hanya itu, bahkan sampai azan subuh, putri Imam Ahmad melihat Imam Syafi'i pergi ke masjid untuk sholat berjamaah tanpa berwudu. Apa yang sebenarnya terjadi? Putri Imam Ahmad pun bertanya-tanya. Setelah terbit fajar, akhirnya sang putri bertanya kepada ayahandanya Imam Ahmad, "Ayah, apakah ini sosok yang ayah idolakan? Saat makan malam, ia makan dengan porsi banyak. Setelah itu ia pergi ke kamar tidur, tidak mengisi malam dengan sholat dan zikir. Lalu begitu bangun, langsung melaksanakan sholat tanpa berwudu." Namun, tiba-tiba percakapan di antara mereka terhenti ketika Imam Syafi'i datang menghampiri mereka. Imam Ahmad pun menyampaikan apa yang ditanyakan putrinya itu. Kemudian Imam Syafi'i pun berkata, "Mengenai porsi makanku yang bertambah pada jamuan semalam, itu karena aku tahu makananmu pasti makanan halal, dan engkau adalah orang yang dermawan dan mulia." Imam Syafi'i melanjutkan, "Bukankah makanan orang dermawan bisa menjadi obat? Dan makanan orang yang kikir akan melahirkan penyakit. Maka aku memakannya untuk mengobati sakitku, bukan untuk mengenyangkan perutku." Lalu saat aku terbaring, di hadapanku seolah ada puluhan permasalahan fikih. Maka aku berusaha memecahkannya sepanjang malam. Itulah yang membuatku tak sempat melaksanakan sholat sunnah. Dan aku tidak berwuduk saat sholat subuh. Itu karena semalam suntuk. Aku tenggelam memecahkan permasalahan fikih tadi dan tidak tertidur sama sekali. Maka wudukku sewaktu isya belum batal. Imam Ahmad pun berkata kepada putrinya, "Lihatlah apa yang beliau lakukan. Saat berbaring di tempat tidur pun lebih mulia dari sholat dan zikir yang aku lakukan sepanjang malam. Karena belajar ilmu agama itu lebih utama daripada melakukan sholat sunnah."